Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolis Nasari dari program studi manajemen angkatan 2018 Universitas Tidar. Di sini saya akan mereview artikel untuk memenuhi kebutuhan penugasan mata kuliah seminar SDM. Penelitian ini berjudul The Impact of Human Resource Management on the Competitiveness of Transport Companies oleh George Ferreira, Arnaldo Coelho, Luis Moutinho pada tahun 2017. Kemudian artikel ini memberikan gambaran umum tentang manajemen sumber daya manusia dan teori daya saing, model konsep manajemen sumber daya manusia untuk menentukan cara-cara di mana organisasi harus menilai dan mengelola karyawannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan keunggulan kompetitif di sektor jasa transportasi. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis konsep manajemen sumber daya manusia serta model manajemen sumber daya manusia strategis. Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis dampak manajemen sumber daya manusia terhadap keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hasil penelitian tentang dampak strategi manajemen sumber daya manusia dalam mengejar keunggulan kompetitif di sektor transportasi. Kemudian rumusan masalah yang keempat adalah mayoritas perusahaan yang mengambil bagian dalam penelitian beroperasi di pasar Lithuania selama lebih dari 11 tahun. Salah satu faktor terpenting untuk menentukan daya saing perusahaan di pasar adalah sumber daya manusia dan pemilihannya. Hal ini bertujuan untuk menentukan praktik pencarian kandidat mana yang ditetapkan dalam organisasi. Dan metodologi penelitian ini adalah kuesioner strategi manajemen sumber daya manusia untuk mempengaruhi keunggulan kompetitif didistribusikan di antara eksekutif, manajer SDM dan manajer personalia di sektor jasa transportasi Lithuania. Penelitian dilakukan dengan mengirimkan kuesioner melalui email. Perusahaan dipilih secara acak dari internet. Prinsip kerahasiaan, privasi, anonimitas, partisipasi sukarela, dan niat baik diikuti. Dalam metode survei kuesioner, ruang lingkup penelitian yang penting ini adalah bagian dari set umum unit yang diamati. Kemudian mempertimbangkan data yang diberikan oleh Departemen Statistik Lithuania. Ada sekitar 6.700 perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi di Lithuania. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih statistik, 313 perusahaan harus disurvei. Namun, untuk meningkatkan keandalan data dan mempertimbangkan bahwa bagian tertentu di kuesioner tidak dapat dikembalikan, 375 kuesioner dikirim melalui email yang hanya 183 kembali. Dan metodologi penelitian ini adalah kuesioner strategi manajemen sumber daya manusia untuk mempengaruhi keunggulan kompetitif didistribusikan di antara eksekutif, manajer SDM dan manajer personalia di sektor jasa transportasi Lithuania. Penelitian dilakukan dengan mengirimkan kuesioner melalui email. Perusahaan dipilih secara acak dari internet. Prinsip kerahasiaan, privasi, anonimitas, partisipasi sukarela, dan niat baik diikuti. Dalam metode survei kuesioner, ruang lingkup penelitian yang penting ini adalah bagian dari set umum unit yang diamati. Kemudian mempertimbangkan data yang diberikan oleh Departemen Statistik Lithuania. Ada sekitar 6.700 perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi di Lithuania. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih statistik, 313 perusahaan harus disurvei. Namun, untuk meningkatkan keandalan data dan mempertimbangkan bahwa bagian tertentu di kuesioner tidak dapat dikembalikan, 375 kuesioner dikirim melalui email yang hanya 183 kembali. Sesuai dengan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa iklan adalah alat yang paling populer untuk promosi penjualan di Lithuania. Dengan demikian, penting untuk menentukan keunggulan organisasi atas pesaing mereka dalam menilai situasi persaingan pasar. Penelitian tentang manajemen sumber daya manusia yang strategis dalam organisasi yang menyediakan layanan transportasi di Lithuania mengungkapkan beberapa aspek masalah. Para eksekutif organisasi tidak selalu berusaha melibatkan karyawan dalam penerapan tujuan strategis organisasi. Hal ini dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa tidak semua eksekutif memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia strategis, karena strategi
sangat mempengaruhi oleh peningkatan daya saing organisasi. Personel harus lebih efektif terlibat dalam proses pengembangan dan implementasi strategi organisasi. Masalah yang sering dihadapi oleh organisasi yang menyediakan layanan transportasi adalah ketidakmampuan eksekutif untuk mengelola sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif atas pesaing. Kemudian kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah peran manajemen sumber daya manusia menentukan hasil kinerja organisasi dan posisinya di pasar, yaitu memungkinkan untuk pencapaian pendapatan yang lebih besar dan mengambil posisi yang baik di pasar. Kemudian yang kedua adalah model-model manajemen sumber daya manusia yang strategis berorientasi pada aktivitas personalia. Dalam semua model manajemen sumber daya manusia strategis, karyawan adalah penghubung utama antara strategi organisasi dan hasil implementasinya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sistematis terhadap sistem manajemen diperlukan untuk memahami dampak manajemen sumber daya manusia terhadap keunggulan kompetitif. Selain itu, perhatian harus diberikan pada faktor internal dan eksternal. Kemudian yang keempat adalah penelitian telah menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan transportasi memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia yang strategis, namun ketidakmampuan eksekutif yang sama untuk mengelola sumber daya manusia yang ada menimbulkan kesulitan tertentu untuk tetap berada di pasar yang kompetitif. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian dengan hasil yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa semua karyawan harus berpartisipasi dalam penetapan dan implementasi strategi perusahaan. Karyawan harus bekerja sama dengan sebuah tim. Dengan demikian, memastikan kesuksesan perusahaan dan kesejahteraan pribadi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah untuk menghilangkan masalah. Langkah-langkah tertentu harus diambil untuk memperbaiki situasi ekonomi secara umum, untuk mengurangi birokrasi dan suap, untuk menyempurnakan efisiensi keseluruhan sistem transportasi, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.